Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada beberapa pihak di daerah yang sengaja menekan jumlah tes harian agar laporan temuan warga COVID-19 di wilayahnya relatif sedikit, sehingga wilayahnya masuk zona hijau atau rendah risiko COVID-19. Bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan? Benarkah klaim Menteri Kesehatan itu dan apa dampaknya jika hal itu benar? Saya langsung sapa narasumber yang sudah hadir dari luar studio. Ada Elina Ciptadi, co-founder dari Kawal COVID-19. Kemudian ada Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Dan nanti akan bergabung bersama kita Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Dan kami juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan kepala daerah, namun sampai saat ini belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi hari ini. Saya ke Bang Saleh dulu, Bang Saleh. Bang Saleh, Menteri Kesehatan mengatakan ada beberapa daerah yang kemudian menekan jumlah tes harian. Apakah DPR menangkap permasalahan ini? Pengamatan DPR soal ini bagaimana? Jadi pertama begini, kita mengapresiasi dulu ya kalau atas pernyataan dari Menteri Kesehatan ini. Ini kan sebagai warning kepada kita semua bahwa ternyata di tingkat internal pemerintah itu masih ada katakanlah persoalan komunikasi dalam penerapan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Itu satu. Tapi yang kedua yang perlu kita lihat adalah bahwa memang kami sejauh ini belum pernah dilaporkan secara khusus ya terkait dengan adanya temuan ini. Tetapi memang menurut saya kalau kita lihat hal yang terjadi seperti ini mungkin bisa saja terjadi di lapangan. Karena tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penilaian dari pemerintah kita di pusat. Katakanlah misalnya, kalau ada satu daerah yang dianggap zona hijau, itu dianggap lebih berhasil dibandingkan dengan daerah yang zona merah atau zona kuning. Nah, karena itulah maka mungkin ada semacam perlombaan yang tidak, atau katakanlah yang tidak cetus semacam itu, sehingga berupaya bagaimana caranya supaya masuk pada zona hijau. Nah, kalau ini benar terjadi, ini tentu sangat membahayakan. Apa? Karena salah satu kunci daripada pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID ini menurut saya adalah kejujuran. Kejujuran di mana kalau misalnya ada satu daerah yang benar-benar masuk pada zona merah, dia harus mengumumkan kalau mereka zona merah, sehingga orang mewanti-wanti, mewaspadai, dan mungkin saja mengurangi kunjungan atau bahkan membatalkan kunjungan ke daerah tersebut sehingga tidak terpapar COVID. Tapi kalau misalnya sembunyikan seperti itu, bisa jadi orang tidak tahu. Akhirnya orang datang ke sana, terpapar COVID, terus pulang ke rumahnya, pulang ke daerahnya, akhirnya membawa COVID yang mungkin bisa disebarkan di daerahnya itu. Itu hal fundamental yang pertama harus kita catat. Yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini kan pertanyaannya adalah mengapa misalnya kepala-kepala daerah itu katakanlah membatalkan atau katakan mengurangi ya tes-tes seperti itu. Bisa jadi ada alasan lain, mungkin saja alat-alatnya itu kurang. Artinya mereka tidak punya. Akhirnya ada yang apa yang ada mereka miliki itulah yang dilakukan, itulah yang dites gitu. Sehingga dengan demikian kelihatan ada sebagian yang memang mengurangi tesnya padahal sebetulnya alatnya nggak ada sebagian yang masih punya alatnya dia melakukan tes itu. Kemudian yang ketiga Mbak, ini yang mungkin penting juga menjadi catatan kita adalah terkait ini. Yang ketiga, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut, misalnya jika tidak ada instruksi dari pemerintah pusat secara tegas kepada mereka, ini mungkin bisa saja akan berlanjut terus. Nah, kalau ini berlanjut, ini tentu akan ada kesulitan kita untuk nanti suatu waktu mengantisipasi penyebaran virus COVID seperti ini. Nah, karena itulah maka sekali lagi ya tentu ini adalah menjadi warning bagi kita, dan karena itu saya meminta jangan hanya sekedar pernyataan dari Menteri Kesehatan, tapi perlu ada aksi langsung ke daerah, atau mungkin instruksi dari Presiden langsung ke kepala daerah untuk jangan sampai bermain-main ya dengan testing dan tracing. Karena semua epidemiolog di dunia mengatakan salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini yaitu adalah memperbanyak testing dan tracing itu. Kalau kemudian bicara soal instruksi Presiden soal perbaikan data COVID-19 ini, kita tahu ini mungkin belum bisa diterjemahkan soal ini sebagai instruksi, tapi kemudian Presiden sudah beberapa kali
berkomentar soal ini dan menurut Anda itu belum bisa diterjemahkan sebagai instruksi. Dan saya ingin menggarisbawahi Bang Saleh, kalau kemudian tadi Anda katakan jangan-jangan ini ada problematika komunikasi. Sayang sekali ini sudah setahun lebih pandemi tapi kemudian problem komunikasi itu masih terjadi. Apakah kemudian pernyataan dari Menteri Kesehatan ini adalah untuk memperbaiki persepsi yang salah selama ini soal zona hijau dan lain sebagainya? Kalau saya menilai sebetulnya saya masih berasumsi bahwa Menteri Kesehatan punya niat baik untuk memotivasi semua kepala daerah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh satuan tugas ya penanganan COVID-19 itu. Tetapi ada satu hal juga Mbak yang perlu mungkin tadi yang perlu didiskusikan yaitu terkait dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang lain kan beda-beda. Nah mestinya memang dari nasional itu sudah ada rasio yang ditetapkan. Misalnya kalau jumlah penduduknya 250.000, katakanlah seperti itu di kabupaten tentu, maka testing tracing yang dilakukan itu sehari minimal sekian, begitu, atau seminggu harus sekian, bulan harus sekian begitu. Nah kalau misalnya nggak ada rasio seperti itu yang dilakukan, akhirnya kan kita tidak tahu mana yang sudah melakukan secara benar, mana yang tidak gitu. Mana yang mengurangi testingnya, mana yang memang secara sengaja tidak melakukan tes. Nah, tapi kalau memang sudah ada rasionya, misalnya kalau jumlah penduduknya seperti kota Jakarta, sekian juta orang, maka dia harus melakukan tes sekian, katakanlah 10.000 hari misalnya. Itu bisa terukur. Nah, sekarang kan Menteri Kesehatan tadi, ini kan belum sampai menyentuh pada tadi rasio itu. Ini kan hanya asumsi bahwa ada kepala-kepala daerah yang mengurangi atau bahkan sengaja tidak melakukan testing dan tracing. Nah tentu kepala-kepala daerah kalau ditanya seperti itu pasti akan melakukan pembelaan karena mungkin data yang tadi kita butuhkan untuk mendukung pernyataan Menteri Kesehatan itu belum diungkap kepada kita. Saya tidak tahu apakah Menteri Kesehatan ataupun juru bicara Menteri Kesehatan punya itu atau punya data itu maksud saya. Oke, apalagi daerah-daerahnya juga tidak disebutkan begitu sehingga ini kemudian menjadi diskusi yang sebetulnya daerah mana yang dibicarakan oleh Menteri Kesehatan begitu ya Bang Saleh. Saya ingin ke Mbak Lina, kawal COVID sebetulnya sempat meraise isu perbedaan data antara daerah dan pusat. Nah, sejauh mana kemudian temuan dari kawal COVID ini? Nah, mungkin sebelum kita membahas itu, saya ingin menambahkan apa yang tadi Pak Bang Saleh itu sudah sebutkan gitu ya. Jadi menanggapi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Menkes gitu. Kalau tes kurang, kita nggak tahu kondisi yang sebetulnya di lapangan. Dan sebenarnya memang kondisi bahwa tes kita kurang itu sebenarnya sesuatu yang kita sudah bisa atau kita sudah bisa kira itu dari tahun lalu. Dan ini kondisi yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi misalnya tingkat positivitas dari tes kita itu hampir tidak pernah di bawah 10%. Jadi sekarang sudah ditambah dengan antigen pun yang tingkat positivitasnya paling sekitar 4% gitu ya. Tetapi tingkat positivitas PCR kita tuh masih di angka 20%. Nah, sehingga tingkat positivitas dari tes kita itu masih di angka 10%, itu masih belum di level terkendali. Dan kemudian kita juga masih perlu melihat bahwa misalnya tes kita itu berat di DKI. DKI itu hanya 3% dari total populasi di Indonesia. Tetapi mungkin 20% dari tes di Indonesia itu tes DKI. Nah, dilihat dari tes DKI versus non DKI saja, itu sudah bisa disimpulkan bahwa daerah lain kurang tes semua. Jadi istilahnya tes di DKI yang banyak itu menutupi kekurangan tes di banyak daerah yang lain. Jadi sebenarnya ini ada PR di hampir semua daerah di Indonesia untuk meningkatkan tes, termasuk juga di DKI. Jadi kalau misalnya di DKI itu misalnya dengan mentes katakanlah gitu ya 10.000 orang seminggu atau berapa puluh ribu orang seminggu, tetapi tingkat positivitasnya itu masih tinggi, tetap tes dan tracing-nya itu kan tetap harus ditingkatkan ya. Nah kemudian kurangnya tes ini berbahaya sekali karena kita akhirnya penanganan pandeminya itu nembang, tidak berdasarkan data, kita nembang gitu, dan orang jadi punya rasa aman yang semu. Karena dipikirnya daerah saya kasus positifnya cuma 20 orang sehari. Atau hari ini saya tidak ada kasus positif. Ada kasus positif, belum tentu tidak ada kasus positif, tapi misalnya tidak ada pelaporan data.
Atau misalnya kasusnya positif 20 tapi yang dites cuma 40. Itu berarti kan 1 dari 2 orang yang dites itu positif. Dan ini ada kejadian seperti ini ada gitu. Yang tingkat positivitasnya itu sampai 50%, 40% di Indonesia itu ada. Jadi dan kalau misalnya ini dibiarkan terus terjadi, banyak orang yang menular itu pertama dia tidak terdeteksi sehingga mereka tidak diisolasi. Kalau mereka tidak diisolasi akhirnya apa? Mereka terus berkeliaran, mereka menular. Pandeminya nggak selesai-selesai, itu yang pertama. Kedua, mereka akhirnya hanya dites ketika mereka sudah sangat sakit. Sampai harus sudah ke rumah sakit, mereka sudah tidak bisa menangani sendiri atau mereka ke dokter karena memang sudah betul-betul butuh obat. Terlambat dideteksi, penanganannya sudah lebih rumit, biaya perawatannya itu jadi jauh lebih mahal, dan ini beban untuk negara. Dan kemudian juga ketika mereka terdeteksi, mereka sudah kadung menular ke banyak orang lainnya. Nah, jadi akhirnya jadi lingkaran setan ini. Pandeminya tidak selesai-selesai penanganannya, hanya karena apa? Tidak mentes dengan jumlah yang cukup, dan tidak mentes di tahap-tahap awal. Baik, itu memberikan gambaran begitu ya, bagaimana kemudian esensi dari akurasi dari data COVID ini. Kalau di Indonesia masih jauh dari kata ideal, baik dari segi kuantitas ataupun juga penyebarannya. Bu Siti Nadia sudah bergabung bersama kami, juru bicara Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, kalau kemudian sudah mendengarkan perbincangan kami sejauh ini, ada beberapa hal yang kemudian ingin ditanyakan soal pernyataan dari Menteri Kesehatan. Kalau tadi langsung saja begitu ya, tadi ada pertanyaan dari Bang Saleh, mengapa kemudian Menteri Kesehatan mengatakan ada kepala daerah yang menurunkan jumlah tesnya demi mendapatkan zona hijau. Nah, ini datanya seberapa sahih gitu mendukung pernyataan dari Menteri Kesehatan itu? Ya, data ini sebenarnya berdasarkan analisa ya, analisa dari data-data sebelumnya, dan ini juga didapatkan informasinya pada saat diskusi, karena kemudian terjadinya penurunan tes ini salah satu faktornya adalah bagaimana mengejar target untuk menjadi zona hijau, karena kemudian mengapa ini kemudian menjadi sesuatu yang diangkat oleh Bapak Menteri Kesehatan, karena kemudian evaluasi mengenai zonasi daerah itu, merah, oranye, kuning, dan hijau itu menjadi target yang kemudian sepertinya jadi salah ya, bahwa sebenarnya upaya membuat zonasi hijau itu adalah betul-betul untuk memutuskan rantai penularan, tapi bukan hanya mengejar target dengan mengurangi jumlah tes. Nah, itulah kemudian Pak Menteri juga mengatakan suatu daerah itu yang diukur adalah kita lihat makin banyak tesnya itu makin baik. Sementara kalau angka positivitasnya itu yang semakin tinggi, itu artinya jumlah orang yang dites itu pasti sangat sedikit ya, sehingga positivitasnya cenderung untuk tinggi. Oke, artinya sesuai begitu ya apa yang dengan disampaikan oleh Mbak Lina tadi, zona hijau ini akhirnya menimbulkan semacam keamanan semu begitu ya bagi masyarakat. Kalau tadi Bang Saleh juga sempat mengatakan, Bu Nadia, jangan-jangan penurunan jumlah tes ini salah satunya penyebabnya adalah memang tersediaannya alat-alat tes di daerah. Apakah memang di daerah itu sebetulnya problematikanya hanya memang karena ingin mengejar zona hijau, ataukah memang juga ditemukan bahwa di daerah itu terjadi kekurangan alat tes sehingga menyebabkan jumlah tesnya juga menurun? Ya, kalau saat ini rasanya alat untuk tes itu mencukupi ya, apalagi ketersediaan terkait rapid antigen ya, karena kita lihat memang jadi penurunan tes itu terutama pada minggu-minggu terakhir dari bulan Ramadan kemarin dan bahkan sampai dengan Lebaran 2 atau 3 hari kemudian ya. Kalau kita lihat total ya, kita terus ya meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimennya. Kalau kemarin itu sampai dengan 95.000 spesimen yang kita tes. Dan ini kalau kita lihat pemantauan kita, jumlah yang menggunakan pemeriksaan itu dengan PCR ataupun dengan penggunaan rapid antigen itu kurang lebih grafiknya
trennya meningkat. Dan saya rasa seharusnya pemeriksaan ini akan jauh lebih banyak karena selain kita menggunakan screening genos ya, kita juga melakukan secara random untuk pemeriksaan rapid pada pelaku perjalanan untuk yang melakukan mudik ataupun juga yang datang, sehingga kita akan lebih banyak menangkap sebenarnya kasus-kasus positif. Nah, kalau kita lihat persediaan daripada pemeriksaan PCR maupun rapid antigen ini sebenarnya sudah tidak kendala lagi di daerah. Oke, artinya apa kemudian langkah selanjutnya setelah pernyataan dari Menteri Kesehatan? Apakah kemudian nantinya akan juga ditetapkan target-target tertentu di daerahnya masing-masing? Kita akan elaborasi lebih lanjut. Kita tapi harus jeda dulu. Sesaat lagi CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Bu Nadia, saya lanjutkan. Setelah kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan pernyataan soal rendahnya angka testing, bagaimana kemudian langkah selanjutnya? Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong angka testing itu meningkat sesuai dengan apa yang kemudian ditargetkan ataupun yang diharapkan oleh pemerintah pusat? Ya, yang pertama adalah tadi ya kita memastikan daerah-daerah memiliki logistik yang cukup ya. Jadi Kementerian Kesehatan sudah membackup laboratorium untuk pemeriksaan PCR untuk dipastikan mereka memiliki ketersediaan reagen yang cukup ya. Selain itu juga adanya rapid antigen yang kita juga distribusikan ini melalui tentunya peningkatan tracer yang ada di posko-posko tangguh. Nah, ini juga diharapkan bisa semakin meningkatkan angka pemeriksaan laboratorium ini. Dan tentunya kita juga melakukan komunikasi ya terus-menerus dengan pemerintah daerah untuk jangan menjadikan zona hijau itu sebagai target dengan menurunkan angka testing. Sehingga seolah-olah kasus positifnya itu menjadi lebih sedikit. Sekarang yang kita harapkan justru kasus positif yang banyak itu, dan tadi seperti disampaikan Mbak Elina bahwa kalau kita dapat positif dan lebih dini itu akan banyak sekali membantu, apalagi kita mengantisipasi ya kemungkinan adanya lonjakan kasus pasca Lebaran ini. Oke, saya ingin minta komentar Bang Saleh terkait dengan pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia. Menurut Anda dengan langkah-langkah yang kemudian menindaklanjuti dari pernyataan Menteri Kesehatan ini, apakah nantinya kita juga akan berharap angka tracing ataupun angka testing itu akan meningkat? Itu sebetulnya tergantung dari beberapa yang saya ungkapkan di depan tadi. Pertama begini misalnya ya. Sekarang ini rasio dari jumlah penduduk dan testing yang dilakukan itu. Ini aturannya seperti apa? Nah, apakah itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Tadi kan saya katakanlah jumlah penduduknya 100.000, 250.000 misalnya. Berapa yang harus dites per hari? Itu satu. Yang kedua, ini saya tambahkan. Saya menilai bahwa justru sekarang testing tracing itu banyak dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Jadi katakan misalnya ada orang yang katakan mau naik pesawat, mau naik kereta api, lalu dia kan dibutuhkan untuk melakukan testing tracing. Lalu data mereka yang dikumpulkan oleh pemerintah, yang itu dilaporkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa persen dari total yang melakukan testing tracing itu yang memang secara aktif diagendakan oleh pemerintah. Tadi Bu Nadia mengatakan kan mereka juga akan melakukan testing tracing itu bagaimana caranya mereka lakukan itu? Apakah memang betul bahwa mereka melakukan testing tracing itu secara random, pakai metodologi lah, katakan seperti itu, sehingga kita bisa memetakan ini di mana yang paling parah, itu kan. Kemudian yang hal-hal berikut yang mungkin saya pertanyakan adalah apakah Kementerian Kesehatan itu belum berpikir bagaimana agar masyarakat bisa benar-benar menjangkau testing tracing ini. Kalau sekarang kan masih bayar. Saya kemarin antigen saya, rapid antigen dan PCR saya 2 hari yang lalu saya tes itu bayar saya. Artinya masyarakat lain juga kan pasti akan bayar. Jadi kalau misalnya masih dibebankan
biayanya ke masyarakat untuk testing tracing seperti itu, maka khawatir program ini juga tidak akan jalan dengan baik. Makanya kan masih ada ini wilayah abu-abu di mana daerah-daerah itu yang mana yang dibiayai betul oleh negara, mana yang dibiayai oleh pemerintah. Kan pertanyaannya lagi, apakah biaya itu datang dari anggarannya Kementerian Kesehatan di pusat atau Satgas pusat, atau mungkin juga dibebankan kepada APBD yang di daerah-daerah. Kalau misalnya dibebankan ke APBD, ini kan jadi problematika juga di daerah. Apakah misalnya mereka cukup anggarannya untuk melakukan refocusing anggaran untuk pengadaan antigen seperti itu atau PCR seperti itu. Nah ini yang saya kira itu harus menjadi pertimbangan kita semua. Dan sekali lagi kita tidak boleh main-main dengan testing dan tracing ini. Karena ini kan COVID-19 ini metafisis. Artinya nggak kelihatan ini. Yang bisa membuat kita melihat dia ada di mana itu hanyalah dengan testing tracing ini. Kalau kita sudah melihat dia ada di mana, berapa orang yang terpapar, berapa orang yang yang perlu dirawat dan nah dari situlah kita bisa memetakan berapa kekuatan kita yang kita miliki, berapa tenaga medis kita, berapa rumah sakit yang kita miliki, fasilitas kesehatan apa yang harus dipenuhi dan seterusnya. Jika ini diabaikan, saya kira nggak bisa. Kemarin Menteri Kesehatan mengatakan kita menyiapkan 50.000 bed tempat tidur. Yang mungkin yang disiapkan di rumah-rumah sakit. Tapi kalau testing tracingnya nggak jelas untuk 50.000 itu nanti mau di mana? Karena ingat COVID-19 ini sampai hari ini itu orang yang OTG itu masih banyak, Mbak. Kalau orang OTG itu kan nggak kelihatan apakah dia sakit, flu, demam dan sebagainya, nggak kelihatan, tapi tetap dia kena. Kalau dia kena, kemudian ketemu dengan temannya, ketemu keluarganya, tetap aja dia bisa menularkan. Bu Nadia, testing. Padahal dia nggak kelihatan loh dia sakit, tapi menularkannya tetap, namanya juga ada penyakit di dia gitu loh. Nah ini yang menurut saya tadi semua pertimbangan-pertimbangan ini itu harus jadi bahan dan evaluasi total bagi Kementerian Kesehatan, sehingga apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan tadi itu jangan jadi kenyataan. Dan lucu juga kalau Menteri Kesehatan misalnya mengeluhkan itu, kalaupun itu bukan keluhan atau katakan semacam pernyataan, mestinya kan udah dari dalam. Satgas itu bisa melakukan itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Itulah tugas dari Menteri Kesehatan. Ya nggak, kita melakukan pengawasan sepertinya kita sampaikan ada hal-hal kurang sempurna ya kita katakan seperti ini. Tapi lagi-lagi ya tentu mungkin Menteri Kesehatan berniat baik untuk ya sudah ini ada masalah gitu dan memberitahu kepada kepala daerah. Mungkin hal-hal seperti ini jangan terulang misalnya. Mungkin yang harus lebih jelaskan begitu ya. Sebetulnya testing dan tracing ini tanggung jawab siapa sih? Sebetulnya kalau dari penjabaran Bang Saleh tadi kesannya masih agak membingungkan. Ini tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Sementara pemerintah pusat mengatakan atau masyarakat, karena kalau Bang Saleh melihatnya justru masyarakat lebih aktif begitu melakukan testing dan tracing gitu. Mungkin bisa dijawab, Bu Nadia. Iya, jadi mengenai upaya kita untuk meningkatkan testing ini kan kita juga memperbaiki indikator penilaian ya terhadap respon, terutama adalah mengukur respon pemerintah Satgas daerah ya, artinya provinsi dan kabupaten kota. Selain tentunya indikator kasus, kemudian indikator ketersediaan tempat tidur dan juga angka kematian, kita juga ada indikator terkait testing, tracing, dan pengobatan itu sendiri. Jadi memang target kita adalah mencapai pertama secara nasional itu 1/1000. Tetapi ini diiringi juga pencapaian ini kita turunkan targetnya itu sampai level kabupaten kota, sampai kemudian level provinsi, bahkan sampai dengan level kalau kita lihat kebijakan kita kan PPKM mikro, artinya sampai level kelurahan atau desa. Bagaimana target 1/1000 itu bisa kita capai. Nah, memang terkait testing dan tracing ini, fokus kita ini adalah menemukan kasus yang ada. Nah, artinya memang kalau terkait seseorang yang mengeluh ya bahwa dia ada kondisi kesehatan yang tidak enak, tentunya
kalau datang ke Fasiankes pasti akan ditangani dan dilakukan pemeriksaan, dan ini pasti menjadi beban pemerintah tentunya. Bahkan kemudian kalau kemudian dia positif, dilakukan pelacakan kasus dan pemeriksaan kepada orang yang kontak erat dengan kasus positif tersebut pasti akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, memang terkait pelaku perjalanan ini, Mbak Eva, jadi memang pelaku perjalanan ini masih menjadi beban daripada masyarakat, karena memang kalau untuk pelaku perjalanan ini kan syarat untuk melaksanakan perjalanan ya. Nah, ini yang tentunya masih menjadi beban dari masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan minta komentar dari Mbak Elina, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog, saya ke Mbak Elina. Mbak Elina, kalau kemudian mendengar penjabaran dari Bu Nadia dan juga pertanyaan dari Bang Saleh tadi, Anda melihat problematikanya di mana? Kalau kemudian dibandingkan misalnya dengan penanganan pandemi di wilayah tempat Anda berada saat ini di negara Singapura, sebetulnya problematikanya di mana penyelesaian pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu orang Indonesia yang kami observasi itu adalah di Indonesia itu banyak orang takut dengan yang namanya lonjakan kasus, gitu. Kasusnya naik, jadi dan itu kasus naik turun itu kan pasti ada tiap hari, fluktuasi itu pasti ada. Tapi begitu hari ini kasusnya naik sedikit atau misalnya katakanlah naiknya banyak lah gitu, hari ini naik 20%, besoknya turun 40%, besoknya lagi naik 10%, tiap naik itu ada kepanikan gitu. Jadi ada ketakutan akan lonjakan kasus. Nah, sementara kalau pandangan kami di kawal COVID-19 yang perlu lebih ditakutkan itu bukan lonjakan kasusnya, tetapi lonjakan kematiannya. Jadi lebih baik banyak kasus dites, banyak kasus itu dites di tahap awal, ketahuan banyak, tapi kemudian mereka diisolasi tidak menularkan ke orang lain. Daripada tingkat kematiannya tinggi. Nah, tingkat kematian COVID di Indonesia itu tren hariannya itu sudah meningkat sejak kurang lebih 2 minggu sesudah libur Paskah. Jadi sebenarnya sudah sejak pertengahan April itu kami melihat itu sudah ada merambat naik ini. Rata-rata kematian hariannya sudah mulai naik, tapi naiknya sedikit. Jadi kalau kita lihat grafik selama setahun terakhir, itu memang sepertinya belum terlihat naikannya. Tetapi begitu kita zoom in, itu kematian itu sudah meningkat sejak pertengahan April. Dan sekarang kenaikannya sudah lebih bisa dilihat ya. Dan tadi menambah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia juga mengenai tracing dan testing itu kami juga sepakat gitu ya. Ini tanggung jawab semua. Nobody is safe until everyone is safe. Jadi kalau mau aman, kita nggak bisa keluar pandemi ini sendirian. Kita hanya bisa keluar pandemi ini bersama-sama. Jadi dari pemerintah memang ada tanggung jawab, misalnya meningkatkan kapasitas testing, pastikan logistiknya itu merata berdasarkan proporsional seluruh Indonesia, kemudian melakukan tracing, fasilitas treatment dan segala macam itu ya yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nadia. Tetapi juga memastikan bahwa vaksinasi itu terdistribusi secara proporsional juga dimulai dengan kelompok yang paling rentan. Ini untuk pemerintah. Tetapi di sisi lain, masyarakatnya juga nomor satu perlu mau divaksinasi, mau dites, dan mau diisolasi. Jangan takut dengan diagnosa COVID. Jadi dan karena ada gejala flu, ada sakit, kemudian bilang ini cuma masuk angin, saya cuma kecapean, saya kurang makan, saya kurang tidur, kemudian tidak dites. Ditesnya baru kemudian tepat ketika sudah sesak napas ke rumah sakit, baru dites ternyata positif, dan kemudian positifnya itu ke rumah. Dan sudah menular mungkin ke orang-orang lain yang mereka kontak eratnya sudah banyak gitu. Ini semakin menyulitkan upaya penanggulangan pandemi ini. Jadi semuanya itu harus berjalan beriringan. Masyarakatnya harus bersedia memberikan kontribusi dengan mau dites, mau di-trace, mau diisolasi kalau memang perlu, mau divaksinasi, dan, untuk untuk timbal balik upaya dari pemerintah untuk mendistribusikan vaksin, test kit, obat dan hal-hal lainnya. Oke, Bang Saleh, Anda setuju dengan pendapat Mbak Lina ini? Apakah memang salah satunya juga ada kekhawatiran jika angka
meningkat. Nah itu yang justru ditakutkan oleh masyarakat Indonesia, mungkin salah satunya termasuk juga oleh para kepala-kepala daerahnya begitu, Bang Saleh. Ya memang secara psikologi massa ya itu pastilah siapa yang tidak takut misalnya dengan COVID ini, apalagi kan beberapa kasus diantaranya orang yang terpapar COVID ada yang 1-2 hari langsung meninggal misalnya, terutama yang mereka yang kena komorbid ya, yang itu betul-betul memang menurut orang ya sebagian orang mengatakan bahwa COVID ini kan berbahaya. Jadi karena itu psikologi massa tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran, tetapi justru pada saat yang mestinya memang pemerintah itu harus bisa dan mampu mengkomunikasikan, mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu paham fungsi dan manfaat daripada testing tracing ini dalam konteks memutus mata rantai penyebaran virus COVID. Ini kan jujur saja ini masih ada kok masyarakat kita yang takut dilakukan testing tracing itu. Dia takut kalau nanti dia ternyata positif. Nah kalau positif dia akan dibawa ke rumah sakit, kalau dibawa ke rumah sakit nggak bisa kerja. Lebih bagus dia nggak testing tracing, dia ya tenang saja kalaupun sakit ya flu-flu gitu. Dan ada satu penelitian yang saya dengar malah justru di tempat-tempat di daerah kumuh ya, beberapa tempat di beberapa kota di Indonesia itu ternyata masyarakatnya sudah banyak yang terpapar COVID, tapi mereka nggak sadar waktu itu, dan sekarang udah sembuh, gitu loh. Jadi padahal mereka sudah pernah begitu terpapar COVID itu. Nah ini yang saya kira mesti penting untuk juga dijadikan catatan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tuh ya secara partisipatoris ikut untuk dites gitu. Sama sekarang begini, itu bagi masyarakat ya. Bagi pemerintah saya kira ini kan anggaran untuk pengadaan antigen, rapid antigen dan juga PCR swab itu kan nggak murah. Saya tahu anggarannya itu karena juga dibicarakan dan dipaparkan oleh Kemenkes kepada DPR ya. Nah karena itu saya kira kan untuk alat-alat yang baru seperti Genos itu, yang pertemuan dari UGM itu menurut saya penting untuk diperbanyak supaya nggak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak melakukan testing tracing tadi. Kan masalah kita tadi itu katanya ada pemerintah daerah yang nggak melakukan testing tracing, bisa jadi karena mereka tadi alat-alatnya kurang. Tapi kalau Genos itu ada, bisa melakukan banyak hal. Saya udah pernah tes dengan Genos itu kan hitungan menit udah kelihatan hasilnya. Itu kan cepat begitu loh. Jadi kalau dia cepat berarti bisa menjangkau banyak orang. Dan kalau dia bisa menjangkau banyak orang itu sangat bermanfaat untuk melakukan pemetaan. Dan ingat, testing tracing ini misalnya kalau minggu ini kita sudah di testing tracing bukan berarti kita sudah aman terus. Walaupun kita sudah pernah di testing minggu ini ya sebaiknya kita testing lagi secara reguler, mungkin minggu depan testing lagi gitu. Dan itu kan butuh biaya. Ya kan? Jadi kalau butuh biaya ya kita cari alternatif alat-alat yang memang betul-betul bisa kita percaya akurasinya untuk menentukan orang terpapar tidak terpapar COVID. Hanya dengan itu menurut saya kita bisa memetakan secara baik persoalan yang sedang kita hadapi hari ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Segala masukan yang disampaikan oleh Bang Saleh dan juga Mbak Elina tadi semoga bisa menjadi masukan ya buat pemerintah untuk kemudian meningkatkan upaya testing dan tracing yang sempat dikeluhkan begitu oleh Menteri Kesehatan. Bu Nadia, terakhir dari Anda apa saja kemudian nanti langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mendorong agar semua orang, semua pihak termasuk juga pemerintah daerah yang kemudian dituding menekan jumlah angka testing ini untuk memiliki persepsi yang sama bahwa testing dan tracing itu justru yang paling penting untuk melawan pandemi COVID-19. Ya, saya apa yang disampaikan Pak Saleh tadi mengenai alternatif ya untuk screening yang lebih murah itu menjadi salah satu juga solusi ya yang untuk bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah ya. Selain tentunya backup untuk konfirmasi itu tetap harus dilakukan karena serta dari screening yang cepat tadi tetap kita harus menegakkan konfirmasi positifnya. Nah kemudian ini yang tentunya akan bisa kita komunikasikan ya kepada pemerintah daerah dan kembali tadi bagaimana mengubah persepsi bahwa evaluasi itu tidak hanya dengan melihat berapa jumlah kasus yang positif, tapi tadi kita sudah tambahkan selain tadi indikator-indikator epidemiologi, kita juga tambahkan indikator-indikator terkait testing, tracing dan
tentunya pengobatannya. Dan saya tadi sangat setuju dengan Mbak Lina sampaikan bahwa memang kesulitan kita menjalankan tracing ini, kita inginnya 10 sampai 15 bahkan 20 orang yang dilakukan pelacakan kasus, tapi memang ternyata untuk mendapatkan 5 saja itu kadang-kadang sudah merupakan tantangan yang berat. Belum lagi tadi selain yang Pak Saleh sampaikan bahwa mereka tidak mau kalau positif nanti harus diisolasi, tidak bekerja, tetapi ada juga yang kemudian masyarakat ini marah karena kemudian dikatakan sebagai kontak erat dari kasus positif. Jadi ini yang edukasi, komunikasi dengan tentunya pimpinan daerah, terutama adalah gubernur, wali kota, dan bupati sebagai kepala Satgas penanganan COVID ini yang harus terus kita lakukan, selain tentunya memastikan laboratorium melakukan tugas juga Dinas Kesehatan bersama Puskesmas meningkatkan terus target testing yang sudah kita tetapkan. Ya, pandemi COVID-19 memang merupakan tantangan yang berat dan tentunya bisa dilawan apabila kita sama-sama melakukan perlawanan atau juga punya persepsi yang sama untuk melawan pandemi COVID-19. Bu Nadia, Mbak Lina dan juga Bang Saleh, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Sama. CNN